muslim anu katilu anu pernah nganyerikeun dulurna papada muslim. Kisah Syekh Muhammad Jarkashi ama Eyang Cibaduyut. Syekh Khalil Bangkalan Madura dan Syekh Ahmad Jakaria ama Eyang Rende. Di kalangan para santri, siapa yang tak kenal dengan tiga ulama besar itu? Beliau pejuang kebanggaan dalam mempertahankan negeri ini di Nusantara dari penjajahan bangsa Eropa. Dulu, Syekh Muhammad Jarkashi ama Eyang Cibaduyut punya pesantren di Cigonewah, Bandung dengan jumlah murid sekitar 450. Semua muridnya itu menjadi ulama besar, termasuk Mama Rende, Syekh Ahmad Jakaria, Mama Gentur Cianjur, Mama Sukaraja, Mama Jelegong, dan lain-lain. Saat Mama Cibaduyut menceritakan perihal kesuksesan pesantrennya ke ayahandanya, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Ali atau Mama Antapani Bandung, sang ayah tidak bangga, bahkan berkata, "Ujang belum sempurna jika belum berguru ke Syekh Khalil Bangkalan Madura. Tinggalkan pesantren, titipkan ke istri. Meskipun kamu sudah jadi ulama gede, ulama besar, Syekh Khalil adalah maha guru cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama." Kemudian Mama Cibaduyut patuh pada perintah ayahnya yang terkenal kewaliannya. Perlu kita ketahui, Kiai Haji Raden Muhammad Ali atau Mama Antapani Bandung pernah dipenjara sekitar 3 tahun oleh Belanda. Namun beliau bersabar, tidak berontak. Karena di penjara pun, setiap waktu sholat, beliau selalu menghilang. Petugas sipir Belanda pun semuanya kebingungan dan mencari-cari ke perkampungan warga. Lalu ada warga yang melaporkan beliau sedang sholat di masjid. Setelah sholat, beliau menghilang lagi dan ada lagi di penjara. Begitulah karomah Syekh Muhammad Ali, ayahandanya ama Eyang Cibaduyut. Lalu ama Eyang Cibaduyut berangkat ke Bangkalan Madura. Setelah sampai di Bangkalan Madura, ternyata Syekh Khalil sudah mengetahuinya bahwa ama Cibaduyut akan datang. Syekh Khalil dan para santrinya membawa pukulan kentongan. Saat itu Mama Cibaduyut hanya bertunduk, kepala hingga kaki dipukul Syekh Khalil sambil berjalan 1 kilometer hingga pintu kamar. Beliau ama Eyang Cibaduyut ditendang, dimasukkan ke kamar dan dikunci. Setelah beberapa waktu, kunci kamar pun dibuka. Syekh Khalil berkata, kamu sudah wusul." Itulah salah satu keramatnya Syekh Khalil yang menjadi Syekhul Wusul, Syekhul Futuhnya Mama Cibaduyut. Bahkan Syekh Khalil pernah suatu saat menjelaskan perkara fikih tentang suatu hewan. Syekh Khalil langsung mengambil hewan yang sedang dibahas itu dari samping tangannya
entah dari mana datangnya hewan itu. Begitulah karomah Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan masih banyak yang lainnya. Lalu sesudah itu pamitlah sama Cibaduyut dan kembali ke Bandung. Di sana beliau kembali mengajar dan berdakwah lebih besar. Beliau punya murid yang jadi ulama besar di zamannya, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Jakaria sama Eyang Rende. Beliau berdua sama Eyang Cibaduyut dan sama Eyang Rende pernah mukim di Jabal Qubais Mekah, belajar dan mengajar di Masjidil Haram. Sayyid Ahmad Jakaria bahkan pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di sana. Suatu ketika Ajengan Muniran, Jawa Barat, sowan ke Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang masyhur keilmuannya di kalangan ulama penjuru dunia. Syekh Yasin bertanya ke Ajengan Muniran, "Kamu dari Indonesia? Jawa Baratnya di mana? Bandungnya daerah mana?" Setelah itu Syekh Yasin kembali berkata, "Di sana, di Indonesia, saya sangat kagum, hormat pada dua ulama tersohor ilmunya, alim, bahkan dulu masyhur di sini di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Jarkashi dan Syekh Ahmad Jakaria. Syekh Ahmad Jakaria dulu jadi mufti mazhab Syafi'i di sini. Lautan ilmu, namun beliau tawadu. Alhamdulillah, dari Syekh Said Ahmad Jakaria sama Eyang Rende menurunkan putra salah satunya ialah Muhammad Ali Hasan yang berputra Muhammad Misbah, berputra Sayyid Syaif Alwi Ahbabul Rasul dari Karawang, yang pernah berguru kepada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Syekh Sayyid Ahmad Jakaria Rende juga mempunyai banyak murid yang tersohor seperti Kiai Haji Tubagus Muhammad Mansur Ciserang Pleret Purwakarta, Kiai Haji Sayyid Tibi Cianjur, Kiai Haji Kurtubi Cianjur, Kiai Haji Sanusi Sukabumi, Kiai Haji Faqih Bandung Cigondewah, Kiai Haji Ahmad Toha Mustawi Delegong Bandung, dan lain-lain. Dalam suatu sanad ilmu, Syekh Sayyid Ahmad Jakaria Rende pernah berguru kepada ulama besar Madinah, yaitu Syekh Sayyid Muhammad Ar-Ridwan Al-Madani. Perlu kita ketahui, Syekh Muhammad Ar-Ridwan Al-Madani punya putra bernama Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad inilah punya murid dari Indonesia bernama Muhammad Ilyas bin Raden Mas Ali Dipowongso bin Diponegoro II bin Pangeran Diponegoro atau Abdul Hamid. Syekh Muhammad Ilyas punya putra ulama besar NU dan pejuang dari Purwokerto, yaitu Kiai Haji Raden Abdul Malik, guru besar dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Dari Habib Lutfi mempunyai murid di Karawang, yaitu Sayyid Syaif Alwi Ahbabul Rasul. Itulah hebatnya ulama kita terdahulu. Bahkan ketiga ulama di atas, yaitu Syekh Khalil, Syekh Muhammad Jarkashi Ahmad Cibaduyut,
dan Syekh Ahmad Jakaria ama Eyang Rende masih satu karuhun keturunan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari para ulama-ulama, para waliullah, terutama dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.